Nah, hari ini judulnya adalah Muhat, manusia pertama masuk neraka. Waduh, tendensius banget. Oh iya, saudara ya, itu kan pengakuannya dia sendiri kan. Itu pengakuannya dia sendiri. Tapi saya cerita, hari ini kita mau belajar tentang apa namanya? Tentang penebusan, saudara ya. Makna penebusan. Banyak orang bingung ya dengan penebusan, keder dengan penebusan, sehingga nggak ngerti sebenarnya ditebus apanya, nebus gadean, apanya tukang gade, apa nih, apa yang ditebus apa, siapa menebus dari siapa? Nebus dari setan, nebus dari siapa? Nebus dari Tuhan. Tuhan kok nebus dari Tuhan? Nebus dari mana nih? Apa yang ditebus? Nah, itu kita mesti ngerti ya. Ini adalah pelajaran umum yang seharusnya semua itu harusnya ngerti ya, untuk semua orang-orang Kristen maupun orang non-Kristen. Banyak salah paham. Semuanya ada ayatnya, saudara ya. Bukan dikarang-karang. Ya, ada ayatnya semuanya ya. Nah, kemudian uh, kita akan belajar ya, lepas dari semua mitos-mitos dan dari dogma-dogma. Oke, kita akan mulai di dalam pelajaran kita hari ini. Luar biasa. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini tentang penebusan. Tapi nanti ya, kita diawali dengan tanya jawab. Ya, oke, sambil menunggu tanya jawab, saya mau cerita, saudara ya. Banyak orang mencaci maki ya, ini Saifuddin kena asap, oh, diasap sama Allah, jadi lontang-lantung dia. Oh salah, saudara ya. Oh, ini Joshua Tewu diasap sama Allah. Oh bukan, saudara. Bukan diasap sama Allah mereka. Udah nggak ada hubungannya dengan Allah lagi mereka ya. Nah, pokoknya, saudara, Anda harus lihat ya. Logika berpikir tentang asap Allah dulu udah pernah kita belajar ya. Tentang asap dari Allah. Ya, saya ini berani menantang Allah. Saya berani lakukan. Kecuali yang melanggar firman Tuhan di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Itu tidak akan saya lakukan. Bunuh orang misalnya kan. Coba kalau berani bunuh Habib Rizik. Oh bukan nggak berani, saudara. Nggak mau. Karena itu menentang firman Tuhan. Nggak boleh ya. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Bunuh-bunuh atau bakar Istiqlal. Bom tuh Istiqlal kalau berani. Oh itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya, ya. Saya sedang bukan karena mau buat sok-sokan atau mau buat menyakiti Anda. Bukan. Saya sedang buktikan bahwa Allahnya itu nggak ada. Nah, lah itu buktinya itu Saifuddin kena asap. Oh bukan, saudara. Saifuddin bukan kena asap dari Allah Islam. Ya, Yosua bukan diasap oleh Allahnya Islam. Kan? Ya, Raj itu KC kena asap. Saya sedang ajari Anda supaya jangan percaya dengan tahayul-tahayul tuyul, saudara ya. Ya kan? Contohnya saya. Kalau ada yang bunuh saya, itu orang, bukan Allah. Kalau Herodes, nggak ada yang bunuh, ditampar sama malaikat mati, saudara. Ananias Safira ditampar, mati, saudara. Ada 2 orang yang dulu mau memfitnah saya, mati, saudara. Mati. Saya nggak ngapa-ngapain. Saudara, saya kasih tahu ya, rasional, otak, pakai otak ya, saudara ya. Hidup itu Anda dikasih otak buat dipakai ya. Otak itu buat dipakai, bukan buat dikoleksi ya, saudara ya. Pakai otak. Apakah benar Allah itu bisa mengasap anak Batak? Nggak bisa. Anak Batak masih hidup kok. Kalau ada yang bunuh orang. Ya kan? Apakah Allah malam-malam di mati kamu kayak malaikat Tuhan melewatin anak sulung di Mesir mati semua itu, saudara? Ya kan harusnya begitu, itu namanya asap. Ya itu namanya kan malaikat al-maut, ya kan, malaikat maut itu datang ke tanah Mesir, anak sulung mati semua, saudara. Apakah Musa bunuhin? Enggak, saudara. Dikasih tahu nanti anak sulung Mesir mati semua, dilewatin, saudara, sama malaikat Tuhan mati semua. Itu namanya asap, saudara. Itu namanya Yehova Elohim Maha Kuasa. Ya kan? Muhammad KC di penjara 10 tahun. Kalau kalian nggak main curang, nggak mungkin 10 tahun, saudara. Nggak diintimidasi.
Karena hukuman paling lama itu penistaan agama itu Yusuf Roni, 7 tahun. Tapi sekarang akhirnya diubah jadi 6 tahun. Tapi itu kelewatan. Karena dibanding dengan Yahya Waloni, lebih sadis Yahya Waloni. Yahya Waloni cuma 5 bulan, KC, oh itu kena azab. Ya bukan, karena hakimnya kalian curang. Ya, hakimnya hakim katun semua. Nah, apakah itu diazab sama Allah? Ya enggak lah, kalau kalian orang Islam cengeng, enggak bakal. Ya kan? Oh Yahya Waloni dibela oleh Allah. Oh, mana Yahya Waloni dibela oleh Allah? Yahya Waloni itu dibela pakai uangnya. Dia nggak mau pakai pengacara. Ya, segala macam. Dia sekarang sangkal sendiri. Saya pantang minta maaf. Saya tidak masuk penjara. Saya berani. Dia tantang begitu masuk penjara, udah kayak kutu kupret, kayak kucing disiram pakai air got, saudara ya. Terus ngaku sama Deddy Corbuzier itu ya, si Deddy Corbuzier itu kan. Orang Kristen baik sekali ya ternyata ya. Ya kan? Akhirnya kan begitu kan. Apakah itu dibela oleh Allah? Ya bukan. Dia langsung jadi kutu kupret ya supaya hukumannya rendah. Ya kan, nggak mau pakai pengacara, mendingan duitnya buat bayar hakimnya. Nah KC duitnya malah dicak sendiri sama timnya dia kan. Wah Pak itu diambil sama Paul Zhang. Nah yang ngomong siapa itu? Saifuddin sama Yosua Tewu. Ngomong bahwa KC duitnya dibawa lari sama saya. Apa yang terjadi saudara? Apakah Saifuddin sama Yosua Tewu diazab oleh Allah? Bukan saudara. Ya, orang hamba Tuhan yang memfitnah sesama hamba Tuhan hancur saudara. Karena ketika saya jalan bersama dengan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak main-main. Saya nggak main-main ya saudara ya. Saya nggak pernah balas, saya nggak pernah menuntut pembalasan. Bahkan orang-orang yang mau geruduk tapi bilangin jangan. Apa bedanya kita sama mereka? Biar difitnah, nonton saja. Karena nonton belum selesai semua nih, drama ini belum selesai. Bukan mereka hancur lontang-lantung, tapi karena mereka memfitnah hamba yang sedang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nabinya, Nabi ke-26. Saya nggak main-main ya saudara ya. Kalau itu diazab Allah, kalau Saifuddin diazab sama Allah, kalau Yosua Tewu diazab Allah, pasti saya kena azab kan? Saya yang paling gila saudara. Pasti harusnya saya yang kena azab dong. Paling gila kan, bukan Saifuddin, bukannya Yosua Tewu kan. Nyatanya saya baik-baik saja kok. Oh, nanti mau sampai kapan? Orang bilang nanti ini saya saya sudah 8 tahun nih dari 2015 sampai ini masuk 2023 nih. Oh, sudah 7 tahun kan sudah sempurna. Jadi azabnya mana? Enggak ada. Tiap hari saya nantangin Allah, tiap hari. Coba lihat Goliat nantangin Yehova Elohim. Ya, disambit sama, ya kan? Langsung mati ya kan? Yang nyambit Daud, gembala. Kalau yang Saul namanya diazab sama manusia, tapi Goliat kalahnya sama gembala domba, saudara. Kalau sama Saul itu pahlawan sama pahlawan, panglima perang sama panglima, raja perang sama tukang perang, tukang kelai sama tukang kelai. Nah ini Goliat yang tinggi besar 3 meter, kalahnya cuma sama gembala angon domba. Itu namanya azab Allah itu, saudara. Ya, kayak saya nih begini nih, ya kan, hantam terus. Kalau Saiful itu diazab Allah, nyatanya saya kan nggak kena. Joshua Tewu diazab Allah, nyatanya mereka yang hancur, saya yang tegak berdiri. Sombong bukan, saya lagi kasih tahu Anda, saya lagi ajari Anda. Gilbert ngatain saya anak iblis. Sekarang meleret, saudara. Disikat sana sini. Jadi yang diazab Allah siapa sih? Nggak ada. Gilbert tidak diazab Allah, tapi Tuhan. Gilbert, ya, karena dia menghalangi jalannya Nabi ke-26. Anda harus ngerti logikanya. Kalau saya dianggap salah, saya yang hancur, saudara. Nyatanya nggak tambah hancur, kita tambah jaya pelayanannya. Karena kita disertai Tuhan. Makanya saya hati-hati sekali, terutama masalah uang. Ya, makanya saya memutuskan untuk tidak akan apa. Selama keuangan itu tidak dibuka, kita nggak pernah mau support orang, saudara. Ya, cukup MKC itu terakhir, karena itu akhirnya malah jadi fitnah kan.
Kalau kita dulu kumpulin 4 KC, ya harus buka. Ya, tapi kan nyatanya bendaranya nggak mau buka, malah fitnah saya. Ya kan? Saudara tahu bedanya ya asap, ya seperti apa ya? Supaya Anda logika dipikir, saudara. Sekali lagi, ya, Anda dengarkan baik-baik, saya bukan sedang menghina orang lain, atau saya sedang menyombongkan diri. Saya lagi ngajari Anda, supaya Anda matamu terbuka. Kayak yang begini tak cokokin di depan matamu, ya, supaya mata Anda terbuka. Saya harus hati-hati sekali dengan masalah keuangan. Saya harus hati-hati sekali dengan sikap hati. Saya sendiri hati-hati dengan kekudusan. Karena yang saya lakukan adalah pekerjaan yang kudus, saudara, bukan kerjaan main-main. Nggak bisa saya gini terus main-main. Ada cewek-cewek di kelas saya, lalu saya rayu-rayu. Mentang-mentang saya ini sudah kayak begini, terus bisa memanfaatkan wanita-wanita sembarangan. Oh, hati-hati, bisa terkutuk saya, saudara. Oh, saya nggak mau main-main dengan itu, saudara. Ya, bersyukur istri saya tambah cantik ya. Tapi saya nggak mau main-main dengan yang namanya dosa seperti ini. Ketidakkudusan itu, saudara. Oh, hati-hati. Ya, Anda jadi tahu bedanya asap. Ya, asap itu. Ya, jadi salah itu orang itu saya nonton, oh, Saifuddin diazab oleh Allah. Oh, bukan. Saifuddin itu punya salah sama saya. Ya, coba dia minta maaf sama saya. Saya lepaskan pengampunan buat dia. Hidupnya akan beruntung lagi. Oh, saya nggak main-main ya, saudara ya. Oh, saya nggak main-main. Jangan pernah Anda berdiri menghalangi ya di depan orang yang sedang membawa panji-panji Kristus. Dia jalan maju perang. Wah, digilas, saudara. Bukan saya yang gilas, tapi itu memang medan perang. Anda sedang ada di tengah-tengah medan perang saya dengan iblis. Anda pikir ini nggak peperangan rohani yang kita lakukan di Zoom ini? Ini peperangan roh, saudara. Inilah yang namanya peperangan rohani. Saya hantam ideologi-ideologi roh-roh jahat, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara itu, saudara. Dan Anda melagrang di tengah, ya bablas. Kan kita lempar panah, kita lempar tombak, kita pakai pedang, kita hunus. Anda tiba-tiba melagrang di tengah. Hati-hati, jangan ya. Ini saya bukan mau sok-sokan enggak ya. Tadi saya katakan ya ada 2 orang sudah mati ya. Gara-gara dia mau fitnah, itu teman baik saya ya. Dia mau fitnah saya, saudara. Terang-terangan dia mau mau sok-sokan bongkar apa segala macam. Saya nggak balas, saya cuma diem. Karena saya diem, orang mati, saudara, 2. Beneran ya, saya nggak bohong ya. Mati beneran, saudara. Wah, dia sudah gerilya kemana-mana, saudara. Mati, saudara. Saya nggak minta kasih dia mati. Artinya, saya tidak minta dia mati. Tetapi dia ada di tengah-tengah medan perangnya saya, saudara. Saya ini lagi punya medan perang. Jangan berdiri di tengah-tengah kami. Oh, habis nanti, saudara. Bukan karena saya. Ya, karena panah dari musuh. Siapa musuhnya? Dari iblis. Ya. Padahal orang ini kan nggak pernah mengasap, nggak pernah menista agama Islam. Kenapa 2 orang ini mati, saudara? Bodoh kan, saya sudah bilang ini jangan, saya sudah melayani Tuhan. Ya, saya sedang melayani Tuhan Yesus. Hati-hati ya, dan saya sudah peringatkan. Saya bukan mengancam, saya nggak punya kekuasaan. Cuma saya lagi mengelingke loh. Kalau bilang memperingatkan kan peringatan ya. Bukan ya, saya ngelingke Anda. Ngelingke Anda ya. Nanti kamu dibabak-babak sama iblis ya. Saya berusaha hati-hati sekali untuk tidak melemparkan kutuk, untuk tidak melemparkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada orang-orang yang memfitnah saya. Tetapi kan masalahnya Anda sedang lagrang di tengah. Itu logikanya ya, saudara ya, di dalam peperangan rohani. Jadi hati-hati. Karena kita perangnya bukan perang ecek-ecek, sambil cengar-cengingir, saudara. Kita bawa pedang, kita bawa tombak, kita bawa perisai, kita bawa busur anak panah, senjata lengkap, perlengkapan senjata Efesus 6 itu yang saya bawa. Ya. Serem ya. Serem, saudara. Itulah ideologi khilafah. Ya. Itulah ideologi khilafah. Nanggap ya. Bagaimana supaya Anda juga bisa, hati-hati, saudara, Anda harus siap dulu.
Ya, Anda harus perlengkapi hidup Anda dulu. Ya, Anda baca Efesus 6 baik-baik, perlengkapan senjata Allah. Ya, Anda harus punya kelahiran baru, kelahiran kembali, baptis dari air dan roh. Dulu kita sudah belajar ya, baptis air dan roh. Kedua, Anda harus hidupnya selalu dengan percaya. Anda harus selalu hidupnya di dalam rema. Anda harus selalu berdiakonia dan bermarturia. Anda harus selalu hidupnya dengan kekudusan dan di dalam doa. Ya, beneran ya saya ngomong ya. Bukan sembarangan tengang-tengking, saudara. Anda harus punya rema. Remanya dari logos. Anda yang rajin mendengar suara Tuhan tapi nggak suka baca firman Tuhan, hati-hati, Anda sedang tersesat. Anda sedang tersesat, hati-hati. Ya, nah kalau hari ini tema kita adalah tentang penebusan ya. Kalau Muhammad itu masuk neraka, bagaimana dengan Daniel Mananta? Oh iya saudara, dia belum lahir baru. Daniel Mananta itu belum lahir baru saudara ya. Dari mana tahu? Dari buahnya. Ya, dan saya kira Gilbert juga belum tentu lahir baru loh saudara. Dari mana kita tahu? Dari pengajarannya, dari buahnya. Ya, saya belakangan dengar ya, waduh santer sekali ya ini ya. Hamba-hamba Tuhan yang si gembalanya pakai mobil mewah apa, lalu istri gembala pakai mobil mewah lagi, anak gembala nanti pakai mobil sport. Saya bilang ini orang-orang belum lahir baru, saudara. Ini orang-orang yang belum lahir baru. Perang roh sama dia, Anda sedang ya mereka bukan sedang perang roh, mereka sedang theatrical. Ya, saya baru saya sampai gede-gede kepala ya. Saya bilang hamba Tuhan itu, walaupun uangnya banyak, Anda harus tetap rendah hati. Uangmu banyak, kamu harus tetap sederhana hidupnya. Ya, kayak Pak Daniel Alexander. Ya, hidupnya sederhana. Di desa, di kampung, di Papua. Rumahnya pun tidak kayak rumah istana. Walaupun beliau mengelola uang yang besar. Beliau mengelola uang yang besar, tapi beliau tidak minta fasilitas. Nah itu yang kita mau belajar. Ya, ada teladan-teladan yang bagus. Ya kan? Saya dulu punya teladan, Pendeta Yahya Silas. Ya, hidupnya sederhana, jemaatnya banyak, saudara. Dia punya banyak kali karunia kesembuhan. Tapi dia menolak untuk berhidup mewah. Apakah dosa hidup mewah? Iya. Gaya hidup mewah adalah sebuah dosa. Karena Alkitab sudah berkata, ya jangan berfoya-foya di siang hari bolong. Ya, ya. Ayatnya di selalu ya, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 13. Mana Som? Saya share screen ya. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda semua ya yang mendengarkan, supaya Anda jangan disesatkan ya oleh pengajar-pengajar palsu. Ya, nabi-nabi dan guru palsu, lihat mulai dari ayat 11 ya. 12. Atau ya, ayat 12 ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap, dimusnahkan. Mereka mewujud apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama dengan kamu. Kita disuruh menghindari mereka ya, mata mereka penuh nafsu jinah, mereka tidak pernah jemu-jemu berbuat dosa, mereka memikat orang-orang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka orang-orang yang terkutuk. Ya, lihat, oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesat mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Hamba-hamba upahan, pendeta-pendeta mata duitan, saudara.
yang mengumpulkan uang buat dirinya sendiri kita. Saudara tahu kata berfoya-foya itu? Ya, ini kata berfoya-foya dari kata driven, ya, driven, carousel. Artinya apa, saudara? Ya, ini artinya dari driven adalah luxury, effeminate luxury, softness, indulgent living, softness, daintiness, luxuriousness. Orang yang suka kemewahan. Saya selalu ingatkan Anda ya, barang bagus bukan barang mewah. Jangan suka pakai barang mewah. Saya tidak melarang Anda pakai iPhone, tidak melarang Anda pakai mobil bagus, ya. Tetapi jangan pernah pakai mobil mewah, jangan pernah pakai barang mewah. Sekalipun Anda kaya, ya. Apalagi kalau Anda ngaku-ngaku pendeta atau hamba Tuhan. Nggak boleh. Ingat-ingat. Kalau ada hamba Tuhan, hidupnya luxurious, ya, hidupnya mewah, tinggalkan mereka, saudara. Mereka sedang menyesatkan dirimu. Percaya saya, Anda dengar khotbahnya yang mendayu-dayu, tetapi mata Anda melihat dengan penampilannya, dan Anda sedang disesatkan karena teladan hidupnya dia, akan Anda dengar lebih keras daripada perkataannya dia. Tanpa Anda sadari. Teladan hidupnya, ya akan bicara kepada jiwamu lebih keras daripada perkataannya dia. Yang mungkin khotbahnya nggak ada yang salah, tetapi gaya hidupnya yang akan mempengaruhi hidupmu. Jangan makan bareng mereka. Jangan Anda, ya, tadi katakannya jangan makan bareng mereka. Jangan hidup sama mereka, apalagi dengerin mereka. Tinggalkan. Wah, keras tuh ya. Keras, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, itu saya tidak main-main, ini peringatan keras Anda yang masih suka ikut. Lalu gimana? Iya, uangmu berikan ke Damaris. Karena bukan buat saya, tetapi buat fakir miskin. Ya, nanti uangmu berikan ke Yayasan Embun Pagi. Bukan buat saya, tapi buat membantu sesama orang Kristen. Yang di dalam komunitas kita tentunya ya. Karena kalau di luar komunitas kita nggak bisa survei orang nggak aktif di kita pentingkan orang yang aktif rajin di tempat kita. Itu saudara. Itu prioritas. Ya, itu prioritas. Ini apa namanya peringatan-peringatan ya. Nah, gaya hidup mewah ini itulah yang menjadi racun di dalam gereja. Itulah gaya hidup mewah inilah menjadi racunnya Gilbert. Ya, itulah menjadi racun di zaman gereja mula-mula. Ya, sampai tahun 300 gereja hatinya baik. Begitu tahun 300 dijadikan agama negara, mulai mereka masuk politik, saudara pendeta-pendeta bishop-bishop ini. Lalu mereka mendapat uang banyak. Ya, kemudian mereka berpihak kepada politikal tertentu, saudara. Persis seperti GBDI dengan si Tiberias dengan Gilbert. Hati-hati. Ya, begitu gereja terlibat di dalam politik praktis, habis Anda. Saya nggak main-main ya. Karena kenapa gereja bisa ngejar ke sana? Karena mereka mengejar fasilitas. Mereka mengejar luxuriousness. Truve, saudara. Mereka mengejar truve. Kekayaan, kemewahan. Makanya kalau pendetanya hidup mewah, apalagi jemaatnya. Tamigilan, kejang-kejang, geber-geber, saudara. Kejet-kejet. Hiduplah sederhana kayak saya ini loh. Ya ini harganya dulu cuma 5 euro, saudara. Di bekas. Barunya cuma 30 euro. Iya kan? 500.000 barunya. Nggak usah pakai yang harus yang harga 30 juta. Nggak perlu, saudara. Itu nggak kalah bagus. Dasarnya orang yang ganteng ya tetap ganteng. Gitu, saudara ya.